Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, nama saya Ahmad Qodir, SPDI. Saya sebagai guru PAI di SDN Sentul 1, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa BPD dalam jabatan tahun 2024, angkatan kedua di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SDN Sentul 1, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan pada kelas 2 dengan materi membaca surat Al-Falaq. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hebat hari ini? Alhamdulillah, luar Allah. Ya, terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini apakah ada anak yang tidak masuk di antara kalian? Nah, Sanum kemana ya? Oh, sakit. Mudah-mudahan Sanum yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT sehingga bisa belajar lagi dengan anak-anak ya. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa. Kelas 2 siap berdiri. Kalau kita memulai belajar, marilah kita berdoa dimulai. Wabil Islami dinah Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Badikas dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beralam mulia, berkebiasaan bahwa pada yang mandiri, kreatif dan berkala kicik, di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Kita kumpul-kumpulan, saling tolong dan sayang. Teman-teman, tidak ejek-ejekan. Kita kumpul-kumpulan, saling tolong dan sayang. Teman-teman, semua dimuliin. Jangan lupa menyakitin. Jangan lupa menghakimi. Jangan lupa maki-maki. Buliin, no, sayang beran, yes. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, pernah belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Pertama kali. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dan yel-yel dengan semangat yang luar biasa untuk anak kelas 2. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita langsung ke materi. Sebelum materi Pak Guru sampaikan, kita harus tahu tujuannya pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah yang akan kita pelajari
nanti anak-anak setelah belajar, anak-anak dapat melafalkan surat Al-Falaq dengan tartil dan lancar. Yang kedua, nanti anak-anak setelah belajar dapat menunjukkan arti bacaan surat Al-Falaq dengan benar. Yang selanjutnya, nanti setelah belajar, anak-anak dapat menunjukkan hukum bacaan mad tabi'i di dalam Quran surat Al-Falaq dengan benar. Jadi anak-anak nanti kita belajar membaca, kita belajar maknanya atau artinya, dan anak-anak bisa menunjukkan hukum bacaan mad tabi'i. Ini anak-anak semangat ya anak-anak. Sahabat soleh, Kita perhatikan dulu ini. kalian perhatikan gambar-gambar ini. Semua memperhatikan ya. Gambar yang pertama ada Fauzan berdoa sebelum tidur untuk memohon perlindungan Allah. Kemudian gambar kedua ada orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Gambar ketiga, seorang anak bernama Arai ikut berkurban. Gambar-gambar ini menggambarkan pesan pokok Al-Quran, surat Al-Falaq, dan surat Al-Kautsar. Tahukah kalian apa saja yang termasuk pesan pokok kedua surat tersebut? Yuk kita pelajari bersama-sama. Senang bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa membaca surat Al-Falaq. Semua memperhatikan ya. Di sudut yang pertama kita akan belajar membaca surat Al-Falaq. Biasakanlah memulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz dan basmalah. Bacalah surat Al-Falaq bersama-sama. Bacalah dengan bimbingan bapak atau ibu guru kamu. Setelah itu, bacalah secara bergantian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Diperhatikan, nanti kita niru ini anak-anak ya. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Setelah belajar membaca, mari kita belajar tajwid. Hukum bacaan panjang atau mad. Nah, ini diperhatikan ya. Apa tajwid itu? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kita pelajari adalah mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'i adalah memanjangkan bacaan huruf hijaiyah jika ada harokat fathah diikuti alif. Contohnya, ma khalaqa, ma-nya dibaca panjang karena ada fathah diikuti alif. Harokat kasroh Diperhatikan anak-anak ya. sukun. Contohnya, al-ladzi, bi-nya dibaca panjang karena kasroh diikuti ya sukun. Harokat dhamma diikuti wawu sukun. Contohnya, a'udzu, o-nya dibaca panjang karena ada dhamma diikuti wawu sukun. Huruf mad ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat.
Satu alif atau dua harokat itu sama dengan dua ketukan atau 2 detik. Nah, bacalah kembali surat Al-Falaq dengan tartil sesuai dengan matobinya ya. Menghafal surat Al-Falaq. Mengapa kalian harus menghafal surat Al-Falaq? Agar kalian dapat membacanya dalam sholat. Kalian bisa membacanya setelah membaca surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Falaq dengan tartil. Bacalah ayat per ayat bersama temanmu. Pesan pokok surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Quran. Al-Falaq artinya waktu subuh atau fajar. Surat Al-Falaq terdiri atas 5 ayat dan tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Tahukah kalian apa saja pesan pokok surat Al-Falaq? Sebelumnya, mari kita pelajari terlebih dahulu terjemahnya. Katakanlah, Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bumbul-bumbul atau talinya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dari terjemah tersebut, ada beberapa pesan pokok yang bisa kita ambil dalam surat Al-Falaq. Yang pertama, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Manusia berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Ada 4 kejahatan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq, yaitu kejahatan makhluk ciptaan Allah, kejahatan di waktu malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang dengki. Dengan membaca surat Al-Falaq, berharap Allah senantiasa melindungi kita. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengamati video yang sudah Pak Guru tampilkan di layar. Anak-anak tentunya sudah tahu cara membaca surat Al-Falaq dan artinya surat Al-Falaq, termasuk surat Al-Falaq itu turun di mana. Ini sudah dijelaskan tadi. Turun di mana diantaranya? Di Madinah. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, ini terima kasih. Ini anak-anak, apa sih Al-Falaq itu? Ini Al-Falaq adalah surat ke-13, 113. Pak Guru tanya sekarang, surat di Al-Quran itu ada berapa surat anak-anak? 100 berapa anak-anak? 114. Berarti kalau ini 113 berarti ada di urutan nomor 2 dari belakang. Ya, ini ada di juz 30 dan terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Ini perlu diingat-ingat anak-anak. Jangan sampai anak-anak tidak ingat. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Nama Al-Falaq sendiri merujuk pada kata di awal yaitu berarti fajar atau subuh. Ya, jadi anak-anak surah Al-Falaq ini ada di urutan 113 dan ayatnya ada 5. Selanjutnya, karena surat Al-Falaq ini harus ingat anak-anak ya, merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki makna
yang mendalam dan penting bagi umat muslim. Ini harus diamalkan oleh anak-anak ya. Setiap hari kalau kita mau tidur dan lain sebagainya. Ini saya ulang lagi, tadi sudah ada di video. Ini Al-Falaq. Al-Falaq surat ke 113. Jumlah ayatnya 5. Golongan surat Madaniyah. Ini artinya waktu subuh. Al-Falaq ini waktu subuh atau fajar ya. Terus pesan pokoknya yang harus dilakukan oleh anak-anak ini, yang harus diingat-ingat, bahwasanya manusia itu berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Tadi itu arti dari surah Al-Falaq itu berlindung dari kejahatan-kejahatan. Semuanya nanti kita pelajari ulang ya. Terus yang kedua ini anak-anak, ada 4 kejahatan yang disebutkan di dalam surah Al-Falaq. Ini anak-anak, ini harus diingat-ingat. Kejahatan dari ciptaan Allah. Contohnya apa? Contohnya apa kejahatan? Ada pencuri di malam hari pakai topeng atau rampok. Itu namanya adalah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan. Kenapa kok kita baca surah Al-Falaq? Biar terhindar dari pencuri atau maling ya ini. Yang kedua, kejahatan di waktu malam. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Yang keempat, kejahatan orang-orang yang dengki, orang yang sihir. Contohnya ada apa itu? Ada santet, ada toyul, ya, mau mencuri uangnya anak-anak. Nah, ini di waktu malam kan, mencuri uang di kotak, di saku itu namanya kejahatan anak-anak ya. Ini terus dari kejahatan orang yang dengki, orang yang mau berbuat jelek kepada kita. Kalau kita mengamalkan surah Al-Falaq, ini akan terhindar anak-anak ya. Anak-anak akan terhindar dari kejahatan yang 4 ini anak-anak. Selanjutnya, manusia harus memohon perlindungan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Karena Allah yang menciptakan anak-anak. Selanjutnya, kita belajar surah Al-Falaq ini. Kita baca ya. Tadi disebutkan di video, sebelum kita membaca Al-Quran harus membaca ta'awud, harus membaca basmalah. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah anak-anak bisa membaca dengan lancar. Nanti bisa diamalkan ya di rumah. Di rumah dibaca, setiap mau tidur dibaca. Ini ya. Nah, ini anak-anak, sekarang kita pelajari berikutnya yaitu ayatnya beserta artinya. Pak Guru dulu ya. Pak Guru membaca ayatnya, anak-anak membaca artinya, bisa ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
Wa min syarri hasidin idza hasad. Terima kasih Pak Guru simpulkan bahwa anak-anak itu kalau berlindung itu tidak boleh kepada selain Allah. Jadi surat Al-Falaq ini mengajarkan anak-anak yang pertama harus berlindung kepada Tuhan. Tuhan yang menguasai waktu subuh. Terus anak-anak harus di dalam surah Al-Falaq ini anak-anak bisa terhindar dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Contohnya tadi pencuri itu. Dari kejahatan malam yang telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan atau penyihir, disantet, disihir, ditenung dan lain sebagainya. Ini anak-anak bisa terbebas dari itu. Makanya anak-anak nanti di rumah jangan lupa belajar ini ya. Belajar sendiri, belajar dengan ayah dan ibu. Kalau ada adiknya diajari nanti di rumahnya ya. Ini namanya mengamalkan. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki ya. Selanjutnya anak-anak ini. Nah, ini tadi di video sudah disebutkan tadi bahwa kita membaca Al-Quran itu harus benar, tidak boleh salah. Ada ilmunya anak-anak. Ilmu membaca Al-Quran apa namanya tadi? Apa namanya? Ilmu tajwid. Bagus. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 2. Jadi anak-anak ilmu yang mempelajari Al-Quran namanya ilmu tajwid. Tajwid di sini yang akan kita pelajari yaitu tentang mat asli atau mat tabi'i. Ini anak-anak, contohnya ini ada tanda kuning di ma kholaq. Kenapa? Karena harokat fathah diikuti dengan alif. Alifnya mati ya. Jadi ma kholaq. Berapa? 1 alif atau 2 ketukan? Ma kholaq. Yang selanjutnya kasro. Kasro anak-anak apabila diikuti ya sukun itu juga dinamakan dengan mat tabi'i. Selanjutnya waw sukun. Waw sukun diikuti apa? Diikuti ada doma diikuti waw sukun sehingga bacaannya panjang namanya mat tabi'i. Ya, ini anak-anak sudah paham. Insya Allah anak-anak nanti ketika ketemu dengan bacaan mat, anak-anak sudah paham. Oh ini panjang ya. Nah sekarang kegiatannya anak-anak adalah membagi kelompok yang sudah terbentuk tadi menjadi berapa ini? 5 kelompok anak-anak ya. Kita 5 kelompok. Ini ada tugas dari Pak Guru. Setelah anak-anak menyimak video tadi dan penjelasan dari Pak Guru, anak-anak bisa beraktivitas dengan kelompoknya. Ini Pak Guru ada lembaran, nanti Pak Guru bagi anak-anak mengerjakan bersama. Anak-anak harus kerjasama di dalam mengerjakan. Tidak boleh yang mengerjakan anak satu di dalam satu kelompok. Jadi semuanya anak-anak bekerja sama dengan baik ya. Saling memberikan informasi kepada temannya ya. Pak Guru bagi ya. Ini digunting anak-anak sebetulnya. Pak bantu ya, ini sebentar, ini digunting ini nanti ditempel, ini digunting dulu anak-anak ya. Tak pinjami. Pak Guru juga bawa. Oh itu ada gunting. Terima kasih. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 2 punya gunting. Oh ya, aduh. Silakan digunting anak-anak semua yang punya gunting.
lurus dengan kotaknya ya. Ini caranya. Ini digunting ya, bisa gunting. Begini dipotong, nanti luruskan semua ya. Ya, ini nanti ditempel di depan ya. Nih. Ayo dipotong. Lihat sih. Oh ya, nih. Di sini aja motong. Nah ini motongnya di sini ya, yang di kotak. Ini dipotong semua nanti. Nomornya hanya 1, 2, 3 sampai 5 anak-anak yang dipotong. Sebentar ya. Ini dipotong semua. Dipotong semua ya, kotak-kotak. Ini bisa. Ini dipotong. Ini ya. Sesuai kotaknya. Ya. Mana? Udah usah itu. Ini nanti mengurutkan di depan, ditempel. Dipotong semua ya kotak-kotak ya. Ya gini. Terus ini kalau sudah begini, diambil satu. Nah. Yang ada nomornya apa? Ya. Ini anak-anak. Nanti ditempel di sini ya. Seperti ini, ayo diperhatikan. Ini nomor 1. Nah, nomor 1 itu ayatnya yang mana tadi ya? Qul a'udzu birabbil falaq, ditempel di sini, lalu disusul dengan artinya. Terus yang kedua ayat apa namanya? Ya, sesuai yang dibaca sama anak-anak tadi. Itu sudah. Mana guntingnya? Ya gini contoh, tak kasih contoh. Yang di dalam sini ya. Oh iya ya. Gini ya. Diambil yang ada nomornya. Ya, nanti ditempel, diurutkan. Yes. Dipotong ya tuh. Kenapa? Kenapa? Oh ini diambil nomornya. Contohnya ya gini. Seret. Ayat 1. Ayat 1 di sini, ditempel di sini. Terus ayatnya yang mana? Qul a'udzu birabbil falaq. Guntingi. Iya semuanya. Ambil hati-hati nih. Iya. Ya anak-anak, alhamdulillah Pak Guru amati anak-anak tadi sudah mengerjakan, ini sudah beraktivitas. Apakah anak-anak sudah selesai tugasnya? Nah, kelompok yang sudah angkat tangan. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah. Yang belum silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan, ditunjukkan hasil menempelnya yang sudah dilakukan dengan kerjasama. Ayo semuanya maju. Nah, ini yang cewek di sini, di tengah. Ya, ini ditunjukkan. Pak Guru mau lihat ya, betul apa tidak ya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah betul. Beri tepuk tangan untuk anak kelompok kelas
kelompok 1. Ya, terima kasih. Langsung ditaruh sini ya, nanti ditempel di papan pajang atau mading di depan ya, di sini ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kelompok 4 yang sudah selesai. Ayo maju semuanya. Sebentar ya. Yang pegang siapa? Yang di tengah. Ya. Pak Guru, tunjukkan ke Pak Guru. Pak Guru baca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, terima kasih. Cara menempelnya juga bagus dan rapi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Ini karyanya ditaruh di depan. Kelompok berapa ini? 3. Silahkan maju. Ya, yang pegang siapa? Di tengah. Pak Guru mau periksa betul apa tidak ya? Lihat, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah sudah betul juga. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok 3. Ya, terima kasih. Hasilnya ditaruh di depan. Bagus, anak-anak pintar. Kelompok, ayo. Oh ini kelompok 5. 5 dulu. Yang pegang siapa? Oh masnya. Ayo ditunjukkan ke Pak Guru. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Betul. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Sudah semangat ya. Karyanya taruh di depan ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo cepat anak-anak. Kelompok 2 maju semua. Ini kelompok berapa? Oh kelompok ya. Ada 4 anak ya. Terima kasih Pak Guru periksa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sudah, terima kasih. Anak-anak bisa duduk kembali di kursinya masing-masing. Ini anak-anak, nanti ada pekerjaan. Ini ada sejumlah 25. Ya. 25. Nanti Pak Guru bagi ya. Ya sudah anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan sangat baik dan aktif. Kita bekerja sama dan anak-anak alhamdulillah sudah paham. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh anak-anak pada hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sebelum kita pulang, kita baca terlebih dahulu surat Al-Falaqnya dengan benar, biar tidak lupa. Ayo. A'udzu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Terima kasih anak-anak. Nanti kita di pertemuan berikutnya adalah menghafal ya. Kita harus menghafal. Tadi sudah lancar membaca dan mengartikan, kita tinggal menghafal ya. Terima kasih anak-anak. Pelajaran pagi hari ini mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Doa mau pulang ya. Doa mau pulang. Saya akhiri untuk pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil
alamin. Terima kasih Pak Guru, minta maaf apabila ada kesalahan yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya anak-anak barokah dan manfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Maju. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.